ada pandangan-pandangan rohani yang terus berkembang berdasarkan pekerjaan roh, bahwa tugas pokok dan fungsi dari tim rasuli adalah ada satu hal yang menjadi komitmen para hamba Tuhan yang juga selalu kita kenal atau dengar. Dari saya secara pribadi dalam mengamati pekerjaan Tuhan, pembangunan tubuh Kristus yang sudah luar biasa di setiap lokal-lokal, bahkan di tanah Papua yang luar biasa. Ada satu hal yang menjadi komitmen para hamba Tuhan yang juga selalu kita kenal atau dengar disampaikan oleh orang-orang tua rohani, bahwa tugas para hamba-hamba Tuhan itu ada dua. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah firman. Tugas ini, karena pentingnya tugas ini sehingga diakonia terpisah untuk melayani jemaat. Karena hamba Tuhan tidak akan lagi urus hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, pertumbuhan jemaat dalam hal kebutuhan dan lain, sehingga itu diakonia terpisah. Di dalam jemaat mula-mula itu terpisah, dipilih beberapa orang untuk mengurus jemaat. Sedangkan hamba Tuhan fokus di dua hal, firman, doa. Itu tugas hamba Tuhan, tupoksinya hamba Tuhan sudah. Nah, sehingga ketika hamba Tuhan pikul satu tanggung jawab baru lagi yang di dalam keputusan, yaitu menjadi ketua gereja, ini bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi dari panggilan Tuhan itu sendiri. Hamba Tuhan tidak pantas sebenarnya menjadi ketua gereja, karena kalau bicara kembali ke marwah jalan suci, berarti ketua-ketua gereja sudah harusnya dikembalikan kepada Zerubabel atau dikembalikan kepada tim sekuler. Mereka-mereka yang punya hubungan dengan pemerintah daerah, punya link, punya sinergitas kerja. Mereka itu yang ketua gereja, karena ini berhubungan dengan event-event dan kegiatan-kegiatan rohani di mana mereka-mereka yang akan menghubungkan kegiatan. Hamba Tuhan tetap doa, firman. Sebab kalau hamba Tuhan tidak juga ambil tanggung jawab ketua gereja, terus Zerubabel ini tugasnya cuma di dalam organisasi sebagai apa? Ini juga pertanyaan perlu kita cermati dalam perkembangan pertumbuhan jemaat-jemaat lokal, khususnya pembangunan tubuh Kristus di tanah Papua di Indonesia. Jadi kalau menurut saya secara pandangan rohani yang saya lihat dan ikuti perkembangan pekerjaan Tuhan ini, saya secara pribadi merasa tanggung jawab organisasi dikembalikan kepada Zerubabel atau sekuler. Mereka yang ngurus organisasi, baik menjadi ketua, sekretaris dan lain-lain. Hamba Tuhan kembali ke tugas pokok dan fungsi, doa, firman. Gitu. Ya, ini sesuatu yang saya rasa dalam roh saya untuk kepentingan pekerjaan Tuhan dalam pertumbuhannya ke depan, supaya maksimal. Hamba Tuhan tidak bisa tumpang tindih. Bagaimana dia mau tugas firman dan doa, sementara dia juga di dalam tanggung jawab gereja, dia harus pergi urus ini urus itu, atau pergi untuk siapkan ini siapkan itu. Sementara tugas Zerubabel apa? Kalau cuma sekedar menjadi umat saja di dalam, yang pemimpin saja yang terlibat dalam tidak capai target. Jadi itu sebagai pandangan-pandangan rohani yang saya rasa penting dipertimbangkan juga di dalam persidangan khusus hari ini, persidangan daerah Papua ini juga perlu dipertimbangkan hal itu, supaya kalau memang harus dikembalikan marwah jalan suci, bukan cuma kita bicara rohani, tapi juga bicara organisasi yang harus kembali kepada tugas yang pernah, tanggung jawab yang pernah sudah membesarkan nama tubuh Kristus di tanah Papua ini, kembalikan itu kepada Zerubabel, hamba Tuhan, tugas doa, firman. Demikian, Tuhan berkati. Ada pandangan-pandangan rohani yang terus berkembang berdasarkan pekerjaan roh, bahwa tugas pokok dan fungsi dari tim rasuli adalah secara alkitabiah dalam perjanjian baru jemaat mula adalah kumpulan daripada jawatan-jawatan roh yang menyatu di dalam suatu tanggung jawab pelayanan. Jadi terdiri dari rasul, nabi, gembala, guru, terus penginjil. Ini akan tergabung di dalam satu komponen yang namanya tim rasul yang sudah ada, tinggal diperkuat. Dan tim rasul ini juga bukan kelompok yang hadir di acara-acara tertentu, ya, event-event tertentu,
baru hadir, tapi menciptakan kegerakan roh. Ya, seperti kegerakan roh, seperti saya kasih contoh, tidak ada angin, tapi ketika saya pegang buku atau tangan saya kipas, ada angin. Nah itu, ada angin. Jadi angin ini lahir karena kegerakan roh yang kita kerjakan dalam satu tanggung jawab jabatan roh. Nah, supaya tidak terkesan bahwa tim rasuli, tanggung jawab tim rasuli seperti tanggung jawab organisasi gereja, tanggung jawab penatua-penatua lokal, tidak. Tim rasuli punya satu tanggung jawab yang membackup seluruh pelayanan-pelayanan, dan bukan menugaskan orang saja, tapi langsung turun lapangan, ada di situ, ada di mana-mana, kemana-mana, menyampaikan kehendak roh untuk membangkitkan jemaat-jemaat yang ada di lokal-lokal, menghidupkan potensi-potensi pelayanan yang ada di dalam kebersamaan. Jadi apa-apa yang sudah Tuhan kerjakan sampai di tingkat saat ini terus dikembangkan di dalam kebersamaan, dan khusus tim rasul ini, para jawatan-jawatan roh ini harus bersinergi satu dengan lain supaya tugas pokok dan fungsi daripada jawatan roh itu yang dikembangkan di dalamnya, di dalam pelayanan. Bukan cuma penugasan hamba-hamba Tuhan, tetapi tim rasul itu juga adalah kepanjangan tangan Tuhan yang langsung menciptakan sesuatu, kegerakan-kegerakan Tuhan di berbagai tempat, tetapi juga di berbagai lokal. Lebih khusus di tanah Papua ini yang luas ini, tim rasuli tidak bisa tidur tenang, tidak bisa tinggal diam, tapi mereka harus ada di gunung, lembah, pantai, pesisir, pulau. Kenapa? Karena itu tantangan dari tanggung jawab tim rasuli itu sendiri. Itu harga yang harus dibayar. Seperti Paulus dia ikut kapal menyeberang, Makedonia panggil, bilang menyeberang kemari dan tolonglah kami. Paulus dia tidak bilang tidak, tapi Paulus dia harus pergi di Tesalonika, dia harus ke Korintus, dia harus, tidak bisa dia pergi kan terhalang oleh penjara, dia tulis surat. Jadi dia tidak bisa terputus hubungan dia dengan jemaat, terus terhubung terus. Jadi masalah-masalah yang banyak juga berkembang di tubuh Kristus ini, penataan pelayanan ini semua ini membutuhkan para jawatan roh yang tergabung di dalam tim rasuli. Karena tim rasuli itu juga bukan adalah orang-orang yang lama jadi hamba Tuhan terus ditetapkan, tapi juga bicara tentang potensi jawatan roh yang ada dalam diri. Jadi seorang hamba Tuhan yang harus berdiri dan merangkul semua. Itu pandangan rohani yang saya pikir Roh Kudus taruh di hati saya untuk saya bicara untuk hal-hal pelayanan ke depan, supaya ada sinergitas antara pemimpin-pemimpin dalam tim rasuli dengan hamba-hamba Tuhan yang ada, supaya kita tidak kumpul pertemuan, setelah itu kita bicara sesuatu yang nanti kita pertemuan lagi bicarakan ulang lagi, tapi kita langsung masuk kepada tahapan-tahapan kenyataan pelayanan yang maksimal di dalam tubuh Kristus, yaitu pekerjaan pelayanan perjanjian baru yang kita hari ini juga kenal dengan sebuah visi yang diajarkan oleh Pak Darto tentang Hikanos. Ya, jadi ada kekuatan pelayanan roh yang hidup. Penggenapan dari 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Demikian Tuhan berkati.